KRI kan. Rek nanaona dapun bojo mah alhamdulillah dosen hukum di Unpad. Dia tahu tentang undang-undang segala macam. Dan bagaimana istilahnya nanaona. Cek pun bojo moal kabeuneutan gitu. Jadi dewan teh nanaonan gitu kan. Kumaha ieu misalnya dia. Ya udah, saya mengundurkan dulu 2009. Nah 2014 baru di sana, udahlah kalau kamu nggak mau mah jadi DPD aja. Saya tanya DPD itu apa? Bos, DPD itu Dewan Perwakilan Daerah. Ini tidak berpartai, tapi ini mewakili daerah. Setiap provinsi ada 4 perwakilan. Saya tanya ke istri, ini artinya perwakilan daerah, mewakili daerah. Ya udah kalau gitu setuju. Tapi sebelum setuju katanya mau istirahat dulu kan, istirahat dulu itu saya itu, dan udah katanya jalan. Saya waktu itu ya alhamdulillah dikasih apa namanya honor oleh beliau, dia buat ini lagi gitu, buat bikin baliho. Dan saya baliho aja di Subang saja saya 2014 ingat betul. Si Abah hafalin, Mbak Dede hafalin. Di Subang saja saya berepet di Subang masalah. Tapi ternyata malah Kabupaten Bandung yang tidak ada sama sekali misalnya baliho, di sana saya mendapatkan suara itu sekitar 500.000. Tapi di Subang juga alhamdulillah ini persentase tertinggi di Kabupaten Subang untuk periode 2014 dan sekarang juga. Tapi bukan persoalan itunya lah, bukan persoalan, karena segala sesuatu saya yakin betul bahwa manusia itu sudah ada guratannya. Tapi dalam hal ini adalah Kang Dang bertanya ke saya, dari mana awalnya misalnya saya dari sana kan. Jadi saya MC, saya membaca, oh ternyata yang namanya politik juga gitu kan, tidak sekejam dan tidak senegatif yang dibayangkan. Sebetulnya apa yang membuat magnet terkuat kan, sehingga menentukan sisa hidup mengabdi ke masyarakat melalui media legislatif itu? Sebetulnya magnet yang terkuat ngadorong akang kadinya teh. Saya punya prinsip kan, indahnya hidup bukan karena banyak orang yang mengerti, tapi bagaimana saya bisa membahagiakan orang yang saya kenal. Atuh untuk duit kurang untuk materi, dan tidak semuanya orang berbicara materi. Apakah dengan silaturahim? Dan alhamdulillah saya ingin buktikan juga bahwa yang namanya seniman tradisi kan banyak orang yang mencibir lah gitu, nanaonan lah senarek misalnya begituan. Ya tapi kan saya mah ingin mencoba weh gitu kan, toh juga tidak merugikan. Dan prinsipnya juga saya juga dagang, didukung alhamdulillah, nggak didukung juga ya saya mah nggak memaksakan gitu kan. Nah dari sana kan alhamdulillah pada saat saya misalnya di dalam proses pemilihannya pun orang lain punya tim sukses, saya juga punya tim sukses pasukan Nubuga Hajat. Jadi nungonang Nubuga Hajat bahula teh tidak sampai Pangandaran kan simpulnya sok odang wae hajat nyunatan naon teh Jaringan teh nya. Oh, pas putingna rek penyelokan. Ieu mun pernah dionang ku urang cenah. Ieu mah si Oni cenah. Alhamdulillah kan. Gitu. Dinasan itu ternyata yang paling utama lebih dari materi kan. Kalau kita misalnya guarma, ada sisi yang lebih dibandingkan dengan materi. Sosial murinya silaturahim. Nah, dan orang-orang seniman kan insya Allah lah. Ketika misalkan benar-benar lillahi ta'ala. Kang Oni bagi pembelajaran generasi Kang Oni Kapayun. Mudah-mudahan soalnya lillahi ta'ala ya. Adanya kesempatan ruang ini bukan hanya milik ruangnya Saung Mena, tapi ini adalah ruang milik kita bersama. Para praktisi kesenian, praktisi budaya pada umumnya, bahwa pada kenyataannya ketika kita menyaksikan kembali lahirnya Genjing Ronyok yang pada fase masa lalu ini agak sedikit stuck dan tidak berkembang, mudah-mudahan pada kenyataannya ke depan, karena ini merupakan bagian dari identitas tipikal masyarakat Subang khususnya di kesenian, selain ikon Sisingaan, Genjing Ronyok
telah membuktikan eksistensinya dan hadir pada kesempatan kali ini. Oleh karenanya, mudah-mudahan ini menjadi bahan inspirasi, bahan referensi bagi semua pihak, terutama para pemangku kebijakan, bersinergi dengan masyarakat kesenian di Kabupaten Subang untuk kembali membangkitkan kesenian gending ronyok yang notabene Subang selain lumbung padi juga lumbung seni. Oleh karenanya sinergitas ketahanan pangan dan ketahanan budaya kalau disinergikan ini merupakan kekuatan yang sangat luar biasa di Kabupaten Subang. Lumbung seninya juga menjadi bagian istilah untuk Kabupaten Subang. Lumbung padinya juga merupakan istilah yang memang ditujukan ke Kabupaten Subang. Jadi ketahanan pangan dan ketahanan budaya ini adalah milik Kabupaten Subang yang tidak dimiliki semua kabupaten di Jawa Barat. Oleh karenanya sangat bersyukur sekali Kabupaten Subang menjadi salah satu bagian mercusuar untuk produk-produk kebudayaan di Jawa Barat. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini mohon dengan sangat disimak kembali pada sesi yang kedua. Setelah kita menyaksikan dan mengapresiasi kesenian gending ronyok, pimpinan API Ana Gopar yang alhamdulillah sekarang masih menjadi pimpinan mengabagikan nanaon gitu. Alhamdulillah masih jadi pimpinan. Kurang ngawitan sesi 2 mah mengerucut pada permasalahan pada tema berkaitan dengan topik pada kesempatan malam ini, Kabayan Saba Senayan. Dan hal ini memungkinkan untuk masyarakat Subang, generasi penyinambung kebudayaan mampu bisa menjadikan obrolan ini sebagai bahan inspirasi dan referensi ke depan. Mudah-mudahan lahir oni yang lain di Kabupaten Subang, bahkan lebih dari Kang Oni Ayeuna sebenarnya teh. Kang Oni patarosan pertama di sesi kedua Ari janten anggota legislatif, eta cita-cita di awal. Ente. Dimulai iraha. Janten legislatif teh kumargi dina proses simkuring SOS. Dina SOS eta simkuring ngarasan sok janten MC. Kadang janten Burkam. Ti sadayana partai. Partai nu aya tahun 2008. Simkuring jangan MC di Jawa Barat karena waktu harita panginten sebagai image dari ikon guru simkuring almarhum Pak Ibing. Nah, nalana si Kabayan teh seharusnya mah kalau simkuring asa terlalu besar. Naon margi kepisan-pisan simkuring pengen saya dapatkan simkuring si Kabayan. Margi sarojeng niku kurang mana. Adapun panginten pandangan orang terhadap saya bahwa saya adalah si Kabayan. Ya berterima kasih lah ketika si Kabayan dengan figur masyarakat berpandangan bahwa si Kabayan ini adalah sosok yang sederhana, sosok yang saya berterima kasih. Tetapi pada saat itu adalah image saya, Pengakuan masyarakat itu adalah sebagai generasi Pak Ibing dan Pak Ibing lah yang si Kabayan seperti itu mungkin. Kenapa saya sekarang menjadi anggota dewan? Karena kalau misalnya politik, bukan hanya saja dewan, bukan hanya saja misalnya seorang anggota partai, pimpinan seni juga adalah berpolitik. Semua orang berpolitik. Nah, saya itu mungkin boleh dikatakan pertama sekali misalnya boleh dikatakan secara politik praktis lah gitu kan. Itu di SOS saya jadi MC dan jurukam di seluruh partai yang mau ulang tahun, mau acara apa, misalnya jalan santai, saya jadi MC. Artinya begini, di sana saya banyak membaca. Ini visi dan misinya apa, gitu kan. Dari pengalaman karena saya diundang. Kamu nih MC-an, misalnya salah satu di partai